Kita akan diperlihatkan tentang seorang siswa polos yang sedang dibully oleh beberapa preman sekolah. Namun entah mengapa tiba-tiba siswa polos itu mulai menunjukkan perilaku yang aneh, dan saat ia mencoba melawan balik, Setelah kejadian tersebut, ayah dari si polos yang bernama Pak Li pun datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi putranya yang ternyata masih hidup, meski ia terjatuh dari atas gedung yang cukup tinggi. Saat si polos mulai berubah menjadi aneh lagi, Pak Li pun tanpa basa-basi langsung memukulinya menggunakan sebuah buku, lalu ia pergi dari sana sambil membawa koper yang berisi tubuh putranya sendiri. Tetapi meski begitu, si polos tampaknya masih bisa meronta-ronta sambil mengeluarkan suara yang sangat aneh, lalu film pun baru saja dimulai. Scene kemudian beralih ke sebuah sekolah di mana di sana terdapat beberapa siswa dan siswi yang sedang melakukan berbagai macam kegiatan seperti berlatih siaran radio, membersihkan sampah, berlatih panahan, paduan suara, dan lain-lain. Sorenya ketika para murid sudah pulang, terlihat salah satu siswi bernama Hyunju yang baru saja terbangun dari tidurnya mencoba memasuki salah satu ruangan yang ada di lab science karena ia sempat mendengar suara aneh dari dalam sana. Lalu saat ia menemukan seekor tikus kecil yang sangat lucu, ia pun mencoba bermain dengan tikus tersebut. Namun tanpa disadari, tikus itu tiba-tiba saja berubah dan langsung menggigit salah satu jari Hyunju. Tak lama kemudian, Pak Li yang ternyata merupakan salah satu guru di sekolah itu tiba-tiba memasuki ruangan tersebut, sehingga Hyunju pun mencoba pergi dari sana, tetapi Pak Li justru menarik Hyunju kembali dan langsung mengunci ruangan itu. Di sisi lain, saat 4 orang murid bernama Jungsan, Unjo, Gyungsu, dan Aisa sedang makan malam di restoran keluarga milik Ibu Jungsan, mereka sempat bercerita tentang salah satu temannya yang mencium bau mayat busuk dari tubuh Pak Li. Tak hanya itu, semenjak putranya menghilang secara misterius, Pak Li sering menunjukkan sikap yang sangat aneh, sehingga mereka pun mengira bahwa Pak Li telah berubah menjadi orang gila. Keesokan harinya, ketika para siswa dan siswi sedang memasuki sekolah, terlihat para preman yang ada di awal film mencoba membuli 2 murid lain yang telah mengadukan mereka pada kepala sekolah. Tetapi untungnya salah satu murid bernama Lee Soo-hyuk datang dan menghentikan perbuatan para preman itu. Ia mencoba mengajak kedua murid itu untuk segera pergi dari sana. Namun saat para preman itu mengancam bahwa mereka akan menyebarkan video memalukan tentang mereka berdua, kedua murid itu akhirnya terpaksa menuruti perkataan si preman karena mereka tak ingin terlibat dalam masalah itu lagi. Singkat cerita, ketika para murid hendak melakukan ujian, bu guru yang bernama Bu Sunhwa ini sempat menanyakan tentang keberadaan Hyunju, dan salah satu murid bernama John Young ini pun mengatakan bahwa terakhir kali ia melihat Hyunju yaitu ketika mereka sedang membersihkan lab science. Bu Sun kemudian mencoba menanyakan hal itu pada Pak Li yang merupakan pengurus ruangan tersebut, tetapi Pak Li justru mengatakan bahwa ia tak tahu di manakah Hyunju berada. Setelah memastikan Bu Sun pergi, Pak Li pun kembali ke ruangannya dan ternyata selama ini Pak Li telah menyembunyikan Hyunju di dalam sana agar ia bisa melakukan beberapa penelitian pada Hyunju yang telah digigit oleh salah satu tikus percobaan miliknya. Tak lama kemudian ketika Pak Li sedang mengajar di kelas, tiba-tiba Hyunju berhasil melepaskan ikatan yang ada di tangannya dan saat ia kembali ke kelas, Bu Sun dan para murid yang lain pun sangat terkejut karena Hyunju mengatakan bahwa ia selama ini telah dikurung oleh Pak Li di dalam lab. Tanpa berlama-lama, Bu Sun dan beberapa murid lainnya mencoba membawa Hyunju menuju UKS, berharap mereka bisa segera mengobati luka yang ada pada tubuh Hyunju. Namun karena Hyunju semakin memberontak dan mencoba menggigit mereka semua, petugas UKS akhirnya menelpon pihak rumah sakit agar Hyunju bisa segera mendapatkan penanganan medis. Para murid yang melihat kejadian itu pun menganggap bahwa Pak Li sengaja menyiksa Hyunju karena ia merupakan teman dari para preman yang pernah membuli putra Pak Li sebelum akhirnya putra Pak Li dinyatakan menghilang secara misterius. Di sisi lain, ketika Pak Li dibawa menuju ruangan kepala sekolah, si kepala sekolah justru marah-marah dan menyalahkan para guru termasuk Bu Sun karena mereka telah melaporkan masalah itu kepada para polisi. Tampaknya si kepala sekolah lebih mementingkan reputasinya sendiri daripada masalah yang terjadi pada murid-muridnya. Tetapi sayangnya semua itu sudah terlambat karena para polisi saat ini sudah ada di sana untuk menyelidiki kasus tersebut. Sementara itu di ruangan UKS terlihat si petugas UKS mulai mengalami gejala yang sangat aneh. Dan ketika ia melihat tangannya ternyata ia baru sadar bahwa sebelumnya ia sempat tergigit oleh Hyunju. Lalu saat si preman dan anak buahnya sedang melewati UKS, tiba-tiba si petugas UKS yang telah berubah menjadi makhluk mengerikan mencoba menyerang mereka dan berhasil menggigit salah satu dari preman tersebut. Hanya dalam hitungan menit, jumlah orang yang terinfeksi oleh makhluk mengerikan itu semakin lama semakin bertambah banyak hingga membuat seisi sekolah itu berubah menjadi sangat kacau.
Onju yang saat itu berada di kantin sempat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Bahkan ia hanya diam saja ketika salah satu makhluk itu mencoba menyerangnya. Tetapi untungnya Chungsan datang tepat waktu dan ia pun menyuruh Onju untuk mengikutinya agar mereka bisa keluar dari kekacauan tersebut. Setelah berhasil keluar dari kantin, mereka berdua berusaha kabur dari sekolah itu. Tetapi karena para makhluk mengerikan telah mengepung seluruh jalan keluar, mereka pun mencoba mencari tempat persembunyian yang aman, hingga akhirnya mereka berhasil kembali ke kelas mereka. Tak lama kemudian, terlihat Suyok dan si ketua kelas yang bernama Namra berhasil masuk melalui jendela. Namun tampaknya Onju tak terlalu suka dengan hal itu, karena selama ini ia memiliki perasaan terhadap si Suyok. Di sana mereka semua akhirnya sadar bahwa kejadian ini merupakan wabah zombie seperti yang ada di film Train to Busan. Sehingga mereka pun sepakat untuk saling melindungi satu sama lain agar mereka tak tergigit oleh para zombie tersebut. Di sisi lain, ketika para dokter yang ada di rumah sakit hendak memeriksakan keadaan Yeonju, tiba-tiba saja Yeonju mulai berubah menjadi zombie. Bahkan ia juga bertingkah seperti orang kesurupan yang ada di film Conjuring 3. Orang-orang yang ada di luar sempat kebingungan dengan suara-suara aneh yang berasal dari dalam ruangan tersebut. Namun pada akhirnya mereka semua pun lari terbirit-birit ketika zombie Yeonju mulai mengejar mereka. Sementara itu, saat para atlet panahan baru saja kembali dari turnamen, mereka sempat dikejutkan oleh salah satu zombie yang menabrakkan dirinya sendiri ke bis tersebut. Lalu ketika mereka melihat keadaan di sekolah, mereka pun sangat ketakutan saat mereka menyadari bahwa para murid telah berubah menjadi zombie. Kembali ke ruang kelas, Chungsan mencoba melaporkan seluruh kejadian yang ada di sana pada Pak Polisi, berharap para polisi bisa membantu mengeluarkan mereka dari kekacauan tersebut. Awalnya polisi sempat tak percaya saat Chungsan mengatakan bahwa mereka telah diserang oleh para zombie. Tetapi pada akhirnya si polisi itu percaya dengan perkataan Chungsan saat para polisi lainnya mulai mendapatkan laporan yang sama tentang wabah zombie yang telah menyebar kemana-mana.